Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Apa bedanya? Yang mana yang harus dipakai? Apakah ada pelumas yang bisa untuk semua? Pertanyaan yang muncul dalam kepala kita ketika berhadapan dengan banyaknya jenis dan merek pelumas rantai sepeda. Tidak ada pelumas yang sempurna. Semuanya memiliki kelebihan, kekurangan, dan peruntukannya masing-masing. Pilihlah pelumas yang memiliki karakter sesuai dengan kebutuhan. Anda juga tidak harus menggunakan pelumas khusus sepeda. Ada beberapa alternatif lain sepanjang bahan pengganti tersebut menjalankan fungsi untuk melindungi rantai dari karat, keausan, dan perpindahan gigi yang mulus. Sebelumnya, terima kasih bagi yang sudah subscribe, dan bagi yang belum, mohon bantuannya untuk subscribe, biar kita tambah semangat dalam membuat video. Hal terpenting dari semua pelumas rantai adalah pelumas bisa menjaga rantai sepeda tetap terlumasi. Di samping itu, kita juga harus rajin membersihkan kotoran yang melekat di rantai sepeda. Pelumas yang baik di samping mampu melindungi rantai dari korosi, kemulusan perpindahan gigi, keausan komponen, juga tidak terlalu banyak menangkap butiran debu dan kotoran ketika bersepeda. Memang serba salah. Melumasi rantai tipis-tipis untuk menghindari tumpukan debu pada rantai, tetapi pelumas cepat habis, apalagi bila di kondisi basah. Melumasi rantai dengan lebih banyak pelumas rantai aman dari pelumas menghilang ketika bersepeda di medan basah, tetapi pelumas yang terlalu banyak lebih mudah menangkap debu. Dan walaupun pelumasnya masih ada, pelumas bercampur debu akan menjelma menjadi hamplas yang menggerus komponen drivetrain. Pelumas yang kental cocok bila digunakan untuk bersepeda pada daerah yang sering hujan, karena akan lebih tahan lama dan tidak harus sering dipakaikan lagi pada rantai sepeda. Untuk daerah yang kering, gunakan pelumas yang lebih encer agar mengurangi penumpukan debu dan kotoran yang menempel pada rantai sepeda. Semua jenis dan merek memiliki karakteristik yang berbeda. Pembagian jenis berdasarkan penggunaannya. Dry loop atau pelumas kering. Sesuai namanya, jenis pelumas rantai ini digunakan untuk bersepeda di daerah yang kering atau berdebu. Ketika Anda bersepeda melintasi wilayah yang kering dan berdebu, debu yang berterbangan dan kotoran yang ada di jalur bersepeda kita tidak berpotensi menempel di rantai sepeda. Sebagus apapun pelumas rantai kita, tetapi bila sudah mengandung butiran debu, maka rantai pun akan cepat aus akibat gesekan debu dengan rantai. Karena itu, untuk kondisi seperti ini, gunakan pelumas kering. Pelumas kering lebih cair, yang setelah dipakaikan akan cepat kering di rantai sepeda, sehingga tidak terlalu lengket dan rantai pun terhindar dari debu yang menumpuk. Setelah rantai dibersihkan, lumasi rantai sepeda dengan menggunakan jenis dry loop beberapa kali sampai membentuk beberapa lapisan. Biarkan rantai benar-benar kering selama beberapa jam sebelum sepeda dipakai. Karena pelumas dry loop cepat kering dan menguap dari rantai dan mudah larut jika terkena air, maka setelah perjalanan yang jauh, ada baiknya rantai sepeda diberi pelumas lagi. Wet loop atau pelumas basah. Kebalikan dari dry loop, jenis pelumas wet loop lebih cocok diterapkan untuk bersepeda di medan yang basah. Pelumas rantai sepeda jenis ini lebih kental. Kelemahannya, debu dan kotoran lebih mudah menempel. Tetapi untuk daerah yang lembab, berair, berlumpur, atau sering hujan, tidak ada cara lain selain menggunakan wet loop agar pelumas tidak mudah larut atau menguap ketika terkena air atau hujan. Pelumas ini menggunakan campuran bahan minyak yang memiliki lapisan khusus yang bisa menempel lebih kuat pada rantai sepeda dan tidak mudah larut tersapu air. Lebih tahan lama dibandingkan dry loop. All purpose atau all condition loop. Tetapi kondisi medan bersepeda kita terkadang sulit diprediksi, atau jalur yang dilalui sebagian kering dan sebagian basah. Bersepeda ke pegunungan yang menerabas parit-parit kecil, tetapi setengah perjalanannya adalah jalan aspal yang kering dan berdebu, menyulitkan kita menentukan apakah menggunakan pelumas kering atau pelumas basah. Untuk medan yang seperti ini, jenis pelumas all purpose lebih cocok digunakan. Pelumas yang bisa dikatakan pelumas untuk semua kondisi.
Ada yang khusus sepeda, ada juga yang untuk umum. Karakteristik pelumas all purpose memiliki karakter pelumas basah dan pelumas kering. Pelumas all purpose yang digunakan untuk umum salah satunya minyak Singer. Dan ada sebagian pesepeda yang menggunakan minyak Singer sebagai pelumas rantai. Tetapi bila dilihat dari bahan utamanya, minyak Singer hanya bisa berfungsi sebagai pelicin rantai, tetapi tidak bisa melindungi rantai dari keausan. Karena minyak Singer hanya mengandung minyak murni, tidak ada bahan pelapis anti gesekan. Pelumas yang perlu dihindari. Hindari menggunakan pelumas yang terlalu kental atau terlalu encer. Tidak semua pelumas, oli, dan gemuk cocok digunakan sebagai pelumas rantai sepeda. Beberapa mempunyai karakter khusus, seperti pelumas mesin, bearing, dan lainnya. Oli atau gemuk yang terlalu kental tidak cocok digunakan sebagai pelumas rantai karena tidak bisa masuk di celah-celah rantai, tetapi bisa digunakan untuk bahan yang tertutup, seperti di dalam prehab, bearing, dan lainnya. Di samping tidak bisa masuk di celah-celah rantai, oli atau gemuk akan lebih mudah menarik debu dan kotoran, sehingga debu dan kotoran menumpuk di rantai sepeda. Ada kesalahan kita menggunakan WD-40 kaleng biru sebagai pelumas rantai. Padahal, fungsi utamanya bukan pelumas rantai, tetapi melepaskan kotoran dan karat dari rantai. Dan harus diingat, setelah rantai dibersihkan dengan WD-40, rantai wajib diberi pelumas khusus rantai. Pakai WD-40 untuk membersihkan rantai sepeda, bukan sebagai pelumas rantai sepeda. Kalaupun ingin menggunakan WD-40, pilihlah produk WD-40 yang khusus sebagai pelumas rantai. Dengan informasi ini, mudah-mudahan kita tidak salah dalam memilih pelumas rantai. Sesuaikan pelumas Anda dengan daerah di mana Anda berada. Semoga informasi ini bermanfaat. Tetap sehat. Salam goes.